Suasana ramai di warung Siti, beberapa ibu-ibu sedang menunggu pesanan mereka. Siti tampak sibuk melayani dengan senyum yang ramah. Makasih ya Bu Yahya, udah nunggu. Ini satenya baru aja matang. Bumbunya saya tambahin kacang, biar makin gurih. Silahkan dicoba ya Bu. Waduh Siti, ini sate kikil tung ya. Bumbu itu loh, nendang banget. Aku makan di mana-mana nggak ada yang bisa ngerasanya. Kamu tuh emang jago masak Siti. Aduh, makasih banyak ya Bu Yahya. Saya cuma masak seadanya kok. Yang penting pelanggan senang. Nggak cuma senang, Sid. Ini sate kikil kamu tuh bikin orang kecanduan. Tiap lewat sini, hidung langsung menghirup aromanya. Saya jadi pelanggan tetap nih. Hehehe, alhamdulillah Kak. Saya senang banget dengar itu. Biar saya siapin ya yang spesial buat Pak Anwar. Siti, kamu tuh ya dari dulu ramah banget. Gak pernah jutek meski lagi sibuk. Orang-orang kampung sini tuh udah sayang banget sama kamu. Aduh Bu Ida, saya jadi malu. Tapi makasih ya, saya cuma pengen semua orang bisa makan enak dan nyaman di sini. Bener tuh Bu Ida, apalagi kalau pas musim hujan. Sate kerikil Siti ini tuh cocok banget buat ngangetin badan. Bumbunya tuh khas banget, ada rasa pedes-pedes manis kayak gitu. Iya Bu Nani, resep itu warisan dari almarhum Bapak. Saya cuma teruskan aja biar bisa tetap jadi penghidupan keluarga saya. Di ruang rawat rumah sakit, Ibu Siti terbaring di ranjang. Siti duduk di kursi di samping ranjang. Ibu, tadi perawat bilang tekanan darah ibu udah mulai bagus. Aku senang banget dengan kabar ibu. Ibu harus semangat ya biar cepat pulang ke rumah. Iya nak, alhamdulillah ibu juga ngerasa agak mendingan. Cuman masih lemas aja badannya. Mungkin karena udah tua ya. Gak apa-apa Bu, yang penting ibu terus membaik. Aku bisa urus semuanya kok. Ibu tinggal fokus istirahat dan sembuh. Kamu itu selalu ngurusin semuanya sendiri Siti. Warung, ngurus ibu, malah kebalik ke rumah sakit. Ibu jadi ngerasa gak enak sama kamu. Ibu ngomong apa sih? Aku justru bersyukur masih bisa jagain ibu. Aku kuat kok Bu. Lagian kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa jagain ibu? Ibu rindu suasana warung, duduk di pojokan sambil bantuin kamu bungkusin sate. Semoga ibu bisa cepat-cepat pulih ya Allah. Amin Bu. Pelanggan juga sering nanyain kabar ibu. Mereka semua pada doain ibu cepat sembuh. Warung tetap ramai kok Bu. Salam bilang ke mereka semua, bilang makasih dari ibu. Kalau ibu udah sehat, ibu janji bakal bantu kamu jualan lagi kayak dulu. Iya Bu, aku pasti sampaikan. Sekarang ibu tidur dulu ya, biar cepet sembuh. Aku temenin terus di sini kok. Sampai malam juga nggak apa-apa. 5 menit kemudian. Siti berdiri di depan meja administrasi. Selamat siang Mbak Siti, kabarnya gimana hari ini? Mau lanjut pembayaran cicilan untuk perawatan ibunya ya? Iya Mbak Rina, saya datang buat nyicil lagi. Ini saya bawa uang dari hasil jualan sate kerikil beberapa hari ini. Alhamdulillah lumayan terkumpul meski belum banyak. Oke, saya cek dulu ya datanya. Jadi total sisa tagihan ibu kamu sekarang tinggal 3.500.000. Cukup lumayan kalau rutin dibayar. Hari ini saya bisa setor 500.000 demi ya Mbak. Saya berusaha keras setiap hari jualan supaya bisa tutup semua tagihannya sedikit demi sedikit. Mbak Siti ini memang contoh pasien yang tanggung jawab. Gak semua keluarga pasien struktur ini bayarnya. Banyak yang malah susah dihubungi waktu ditagih. Saya juga gak enak hati Mbak. Tiap kali yang ibu saya di ruangan itu, saya makin semangat buat cari uang. Meski hasilnya kecil, saya penting halal dan jelas hasilnya. Kami di sini sangat menghargai orang-orang seperti Mbak Siti. Serius deh, gak semua pasien punya keluarga yang sepeduli dan sekuat ini. Terus terang aja ya Mbak, saya juga kadang nahan tangis kalau harus pilih beli bahan atau bayar cicilan. Tapi saya percaya selama saya ikhlas pasti ada jalan. Itu prinsip yang bagus Mbak. Saya salut banget sama perjuangan kamu. Semoga Allah kasih jalan terbaik ya buat Mbak dan ibunya juga. Amin. Saya juga doain semoga Mbak Rina sehat selalu dan diberi kelancaran dalam tugas di sini. Terima kasih ya udah sabar bantuin saya selama ini. Sama-sama Mbak.
ini kwitansi cicilan hari ini ya. Nanti kalau ada rezeki lebih bisa disusul kapan saja. Yang penting terus komunikasi. Iya, saya simpan baik-baik ini. Saya pamit dulu ya Mbak. Makasih udah nyiapin masih mau nyiapin dagangan buat sore ini. Makasih banyak sekali lagi ya Mbak. Iya, semangat terus ya Mbak Siti. Jangan lupa makan juga. Jangan terlalu mikirin semuanya sendirian. Sekalian titip salam buat ibunya juga. Pagi hari di warung Siti, suasana belum terlalu ramai. Siti baru saja selesai mengatur bumbu sate dan bara api. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Wah, Siti. Wih, warung andalan satu kampung masih jalan aja nih rupanya. Aku pikir kamu udah jadi juragan sate keliling ke kota-kota. Hahaha, kamu ada-ada aja sih, Ci. Masih di sini kok, tetap setia sama Arang dan Kikil. Dulu sana, sini aku buatin satenya. Wah, serius? Aku dan emang pengen beli kok. Kalian sekalian kangen ngobrol sama kamu. Udah lama banget kita nggak duduk bareng begini. Iya, sejak kamu pindah ke seberang kampung, jadi jarang mampir. Nih ya, sate kerikil kamu aku buat yang paling nyambut spesial buat tamu kehormatan. Aduh, kalau tiap hari disambut gini bisa betah mampir terus. Kamu gimana kabarnya? Ibumu gimana sekarang keadaannya? Alhamdulillah kondisi ibu stabil, tapi masih harus rawat inap. Biar rumah sakitnya terus jalan. Dan jujur aku mulai kewalahan. Wah, kok kamu pasti capek banget ya? Dagangan sambil bolak-balik rumah sakit. Tapi kamu tuh selalu kelihatan kuat dan ceria sih. Aku cuman gak mau pelanggan ngerasa gak nyaman sih. Tapi jujur, kadang aku mikir mau naikin harga, cuman takut nanti malah gak ada yang beli. Itu dilema pedagang banget sih. Pengen untung tapi nggak mau ditinggal pembeli. Tapi kamu nggak pernah terpikir cara yang nggak jujur? Pernah sih ditawarin teman, katanya ada cara cepat biar untung gede. Tapi harus pakai bahan bekas atau oplosan. Aku langsung tolak sih, bukan cara yang aku pilih. Bagus sih, aku bangga kamu tetap di jalur bersih. Oh iya, aku jadi keinget di pojokan pasar baru ada penjual kikil baru. Harganya miring banget katanya. Serius? Tapi kerilnya bagus nggak? Jangan-jangan udah hampir busuk. Bisa rugi dong kalau bahannya jelek. Nah itu dia, aku juga belum pernah beli sih. Tapi nggak ada salahnya kan kamu cek sendiri. Siapa tahu bisa jadi alternatif kalau memang bagus. Iya juga ya. Boleh lah aku cek nanti sore setelah dagangan habis. Ini satenya udah jadi. Wah aromanya aja aku udah bikin lapar. Makasih ya Sid, ngobrol sama kamu tuh selalu bikin hati adem. Aku pulang dulu ya. Makasih ya udah mampir dan dengerin curhatan aku. Hati-hati ya di jalan. Ci, kalau sempat main kesini lagi. Pasti dong. Sampai ketemu lagi Siti. Semangat terus ya buat kamu dan semoga ibu kamu cepat sembuh. Pagi hari di pasar tradisional, Siti berjalan pelan menyusuri lorong-lorong pasar yang ramai. Dia menatap kanan, menatap kiri, sambil mencari penjual kikil yang dimaksud oleh Cici. Permisi Pak, ini lapak jualan kikil lah. Teman saya sempat bilang ada yang jual kikil mual di pojokan sini. Saya penasaran. Iya, betul Mbak. Ini semua kikil sapi asli, baru dipotong semalam. Mau beli berapa kilo nih emangnya? Harga jauh di bawah pasaran kok. Saya boleh lihat dulu nggak Pak? Saya butuh kikil yang benar-benar bersih dan masih bagus buat dagangan. Nggak bisa asal ambil. Silahkan Mbak, ini saya bukain plastiknya ya. Lihat sendiri aja, potongannya masih segar, baunya juga nggak amis. Kualitasnya dijamin pokoknya deh. Bentuknya padat, teksturnya kental, warna juga masih bagus. Ini asli kikil sapi ya Pak? Asli Mbak, saya ambil langsung dari jagal langganan. Kalau nggak percaya, coba dicium baunya. Kalau ada amis atau busuk, Mbak boleh tinggalin deh. Wah bener juga, nggak ada bau aneh sama sekali. Malah ini lebih segar daripada tempat biasa saya beli. Harganya berapa Pak? Untuk hari ini saya kasih 25.000 per kilo ya. Tapi kalau Mbak ambil 5 kilo atau lebih bisa saya kurangin jadi 20.000 aja Mbak. Gimana? Serius Pak? Harga segitu murah banget. Biasanya saya beli di atas 30.000. Saya jadi curiga, jangan-jangan ada yang aneh nih.
Gak ada yang aneh Mbak, saya itu baru buka di sini, masih cari pelanggan tetap, makanya saya banting harga dulu, biar banyak yang kenal. Wah, kalau memang itu, saya ambil 5 kilo deh Pak. Tapi kalau nanti kualitasnya bagus waktu saya masak, saya bakal beli lagi belanja ke sini. Siap Mbak, saya jamin gak bakal nyesel. Ini saya bungkusin ya, bentar aja. 5 menit kemudian. Iya Pak, makasih ya. Lumayan bisa hemat kalau banyak kemungkinan brand yang bagus. Saya doain deh dagangannya makin rame nanti. Amin, makasih juga Mbak Siti. Hati-hati di jalan ya. Salam buat pelanggan warung Kikil langganan itu. Hehehe, siap Pak Ujang. Kalau kualitasnya benar bagus, saya pasti bantu promosin ke teman-teman juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga dagangannya lancar ya Mbak. Setelah mendapat kikilnya, dia lalu membersihkannya. Kok teksturnya agak beda ya? Tadi pas di pasar ini kikil kelihatannya padat dan kenyal. Tapi sekarang malah kayak agak lembek dan permukaannya licin aneh gitu. Apa karena kena udara ya? Atau mungkin efek dari perjalanan ke rumah? Ya sudahlah, mungkin cuma perasaan aku aja. Bau sih masih aman, gak ada aroma aneh. Lagian tadi Pak Ujang juga bilang dari jaga langganan dia. Masa iya sih dia bohong cuma di jualan murah? Aku bersihin dulu semuanya, nanti kalau udah direbus baru ketahuan beneran bagus apa enggak. Tapi jujur ya, aku agak nggak tenang juga. Semoga aja memang aman dan enak. Aku cuma pengen dagangan tetap jalan dan ibu bisa terus dirawat. Ya Allah, bantu aku jaga rezeki ini tetap berkah. Keesokan harinya, warungnya ramai seperti biasa. Siti, 2 bungkus sate kikil lah, yang pedas semua. Aduh, aku tuh udah nahan lapar banget deh tadi makan ini. Hehehe, siap Bu Ratni. Ini saya buatin yang spesial banget. Bumbunya baru banget saya buat tadi siang, dijamin nendang rasanya. Siti, saya seperti biasa ya, 3 tusuk dimakan di sini. Tambah lontong 2, jangan lupa sambelnya, oke? Oke Pak Darto, langsung saya panggang. Nanti kalau udah matang, saya antar ke meja depan ya. Titi, sate kamu ini loh, makin hari makin enak aja rasanya. Apa sih rahasianya? Saya udah nyoba bikin di rumah, tapi beda banget rasanya. Wah, Bu Sri, saya sih cuman ngolah sebaik mungkin. Mungkin karena saya masaknya dari hati ya, Bu. Siti senang mendapatkan banyak uang. Ya Allah, ini bener gak sih? 100, 200, 300. Ini totalnya hampir 1 juta lebih. Belum pernah aku dapat segini banyak. Cuma dalam sehari jualan. Alhamdulillah, benar-benar rezeki yang gak disangka. Mungkin kikilan tadi memang lebih menguntungkan dan pelanggan juga tetap puas. Tapi semoga gak ada yang kenapa-napa sama bahan itu. Aku cuma pengen usahanya tetap berkah. Ibu juga pasti senang kalau tahu hasil jualan aku hari ini. Besok aku bakal setor lagi ke rumah sakit. Mudah-mudahan rezeki ini terus lancar sampai ibu sembuh total. Amin. Siti kembali ke lapak Pak Ujang di pojok pasar. Ia memborong banyak sekali kikil karena harganya yang masih murah. Pagi Pak Ujang, saya balik lagi nih.
kikil kemarin beneran bagus, pelanggan saya pada suka. Hari ini saya mau beli lebih banyak. Wah, alhamdulillah kalau cocok mbak. Mau ambil berapa kilo sih sekarang? Saya stok lumayan banyak hari ini. Saya ambil 10 kilo ya Pak, tapi saya nggak bisa bawa sendiri sebanyak itu. Bisa nggak sore ini diantar ke rumah saya? Wah, 10 kilo, mantap. Bisa kok, nanti sore saya antar langsung ke rumah mbak ya. Mbak kirim aja alamatnya ke saya, oke? Siap Pak, ini uang mukanya dulu, saya bayar sekarang. Sisanya nanti pas barangnya sampai. Terima kasih ya udah bantuin saya. Sama-sama Mbak Siti, saya senang kalau pelanggan puas. Nanti kikilnya saya bungkus rapi dan diantar tepat waktunya pokoknya. Oke Pak, saya pulang dulu ya. Masih harus siapin bahan-bahan lain juga di rumah. Sekali lagi, makasih. Hati-hati di jalan ya Mbak. Nanti sore saya kabari sebelum berangkat ke rumah Mbak Siti. Siti baru pulang dari pasar, wajahnya terlihat lega dan juga bahagia. Namun langkahnya berhenti saat melihat kerumunan warga di depan rumahnya. Astagfirullahaladzim, ini ada apa ya? Kenapa rame-rame di depan rumah saya kayak gini? Ada yang bisa jelasin? Siti, kamu jangan masuk pol di depan kami ya. Kamu pikir kami gak tahu apa yang kamu jual itu isinya kulit babi? Hah? Kulit babi? Ibu ngomong apa sih? Sate saya itu dari kikil sapi seperti biasa. Saya nggak pernah pakai bahan lain selain itu. Kami semua makan sate kikilmu Siti, dan jujur rasanya aneh. Teksturnya itu beda banget, lembek, licin, nggak seperti kikil sapi yang biasa kamu jual. Saya benar-benar nggak tahu ini semua dari mana datangnya. Saya tadi pagi baru beli kikil dari pasar, dan saya pastikan itu dari sapi. Tapi Pak RT sendiri bilang dia curiga kuat bukan kikil sapi, malah katanya kemungkinan besar itu kulit babi. Kamu gak bisa mengira begitu saja. Siti, saya bukan asal berbicara. Saya sudah sering makan kikil sapi dari zaman dulu. Tekstur dan aromanya beda jauh dari yang kamu jual kemarin. Saya itu nggak nuduh tanpa dasar ya. Pak RT, saya hormat Bapak, tapi saya juga punya hak untuk menjelaskan. Saya nggak pernah beli bahan yang aneh-aneh. Kikil yang saya pakai kemarin saya beli dari pasar, dan penjualnya bilang itu dari sapi. Kalau kamu yakin itu dari sapi, kenapa nggak kamu buktikan? Bawa kikilnya sini, bawa kikilnya sini. Kita periksa barang-barang di depan semua orang. Sekarang kikilnya udah habis semua buat dagangan Bu. Tapi kalau ibu mau, besok saya beli lagi dari tempat yang sama dan kita cek sama-sama. Saya juga nggak mau ini berlarut. Baik Siti, tapi ingat kalau ternyata itu benar, bukan kikil sapi, kamu harus bertanggung jawab. Ini soal kepercayaan warga kampung, bukan cuma urusan dagang. Saya ngerti Pak, dan saya berani sumpah, saya nggak pernah sekalipun niat nipu siapapun. Saya sendiri muak sama penjual curang. Kalau saya salah, saya minta maaf. Warga masih berkumpul tepat di rumah Siti, mendesak agar ia menunjukkan bukti. Dan tiba-tiba dari kejauhan, terlihat sosok Ujang yang membawa kantong plastik besar menuju rumah Siti. Itu dia orangnya, Pak Ujang. Sini dulu Pak. Ini loh, warga semua nuduh saya jualan kikil babi, padahal saya beli bahan dari Bapak langsung. Oh, ada apa ini? Mbak Siti, kenapa rame banget? Saya pikir cuma mau ngantar pesanan kayak biasa. Pak, jangan banyak alasan ya. Ini semua gara-gara kikil yang Bapak jual ke Siti. Warga curiga itu bukan kikil sapi. Ya, itu teksturnya beda, rasanya aneh, dan Pak RT sendiri yang bilang kemungkinan itu kulit babi. Sekarang tolong jawab dengan jujur. Wah, jangan gitu dong. Saya ini cuma pedagang kecil, ambil barang dari langganan biasa. Saya juga nggak tahu apa-apa soal itu. Jangan ngeles Pak, kalau memang benar itu kikil sapi, kenapa Bapak dari tadi kayak orang gugup banget? Jujur aja. Saya cuma disuruh jual itu ke Siti. Harganya memang murah. Saya tahu ada yang nggak beres. Disuruh siapa Pak? Siapa yang nyuruh Bapak jual bahan aneh itu ke saya? Saya disuruh sama Pak RT. Semua ini rencananya beliau. Saya cuma nurut karena saya itu takut. Saya butuh uang Pak. Warga mendadak hening. Semua mata langsung beralih menatap Pak RT yang berdiri agak di belakang. Wajah Pak RT berubah jadi sangat tegang. Apa? Pak RT? Ini beneran Pak Ujang? Jangan main-main sama kami. Demi Allah, saya nggak bohong. Pak RT yang bilang kalau saya itu harus kasih bahan itu ke Siti. Nanti beliau bantuin tutupin kalau ada masalah. Katanya biar Siti itu jatuh, biar dia itu bisa digantikan sama orang dekatnya. Astagfirullahaladzim, jadi ini semua cuma akal-akalan buat jatuhin Siti, buat sabotase dagangannya.
Ya Allah, saya bener-bener gak nyangka. Saya cuma niat dagang yang jujur. Kok sampai ada yang tega kayak gini? Setelah pengakuan Ujang, suasana jadi riuh. Warga makin emosi dan menatap Pak RT dengan amarah yang memuncak. RT, kami semua butuh penjelasan. Bener gak omongan Pak Ujang barusan? Iya, semua itu benar. Saya yang menyuruh Ujang jual bahan itu ke Siti. Astagfirullahaladzim. Tega banget Pak. Saya cuma sakit hati. Semua pedagang di kampung ini kasih saya makanan gratis, kecuali Siti. Dia itu terlalu angkuh, sok bersih. Jadi karena saya nggak mau kasih gratisan, Bapak tega fitnah saya dan bikin usaha saya nyaris hancur. Saya cuma pengen kasih pelajaran. Saya tuh nggak menyangka bakal sejauh ini. Kalau bukan karena Siti jujur dan Ujang akhirnya ngomong, nama baik dia bisa rusak selamanya. Bapak nggak layak jadi pemimpin kami. Warga kemudian mengeroyok Pak RT di tempat.